Dari Fear and Greed Index sendiri kan kita di tahap netral ya Bro ya. Iya. Cuman menurut gua kenapa orang-orang udah di arah-arah fear dan menyerah sih di posisi 58.000 ini apa yang bikin secara psikologis mereka tuh menyerah Bro? Yang saya lihat mereka ini overexpose di altcoin tanpa punya Bitcoin sama sekali. Padahal kita tahu sekarang ini kita memang ya masih ada di Bitcoin season ya. Mungkin bisa kita lihat di sini altcoin season index ya. Nah, kita ini masih masuknya Bro ya ke dalam Bitcoin season. Di mana harusnya yang ideal ketika Bitcoin season ini 70% ya portonya masih Bitcoin, 30%-nya altcoin. Tapi orang-orang ini kebanyakan kebalik ya. 100% di altcoin dan altcoinnya itu bukan altcoin yang sangat preferable ya, memiliki strength yang kuat di market dan mereka cenderung ya all in ya di beberapa play yang mana play itu Bro terlalu berbahaya ya dimainkan dan mereka sangat overexpose di sana sehingga itu tadi mereka tersideline total. Cuman balik lagi buat teman-teman yang sangat berat di altcoin ya, just holding on ya Bro untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat berbagai altcoin yang sekarang jadi top of the top ya. Altcoin yang mengalami kenaikan yang ya serba tinggi. Itu ya kita lihatlah performanya seperti apa di tahun 2020 ya. Ini kita mungkin bisa melihat ya Solana ya, sedikit Solana. Oke. Kita lihat Solana ini juga turun sekitar 84% setelah dia listing. Jadi Solana listing ya, kemudian dia drop sekitar ya 78%. Sebelum kita tahu ya Solana ada di ratusan. Dan kalau kita bilang value ya over time ya, siapa sih yang nggak mau beli Solana dulu ketika $1 Bro? Ya, pasti orang kulakan sebanyak-banyaknya karena ya dalam jangka pendek ya ini kita lihat market itu adalah tempat voting ya, tapi dalam jangka panjang yaitu adalah mesin penimbang. Jadi jangan sampai ya salah membeli koin ya. Pastikan fundamental over everything dan kalau kita lihat ya ini jelas sekali ya. Penurunan sampai $1 dulu di Solana sebelum dia melakukan rally yang signifikan. Dan yang lain juga sama, kita lihat FTM, lihat Avalanche, kita lihat Cardano di saat yang sama itu semua drop 60-80%. Persis seperti ini. Sebelum 2020 all over again. Oke, kita mungkin bahas Solana dulu Bro. Secara price action dari level sekarang ini akan ke arah mana Solana itu? Oke, Solana ya sekarang kita lihat ini cukup holding on sangat kuat ya dibandingkan Ethereum ya. 142 sekarang. Sekarang juga ada di demand areanya ya di sekitar 130 ya. Dan 120. Solana ada chance sih sebenarnya ya ke 200 yang paling dekat. Cuman balik lagi ini sangat bergantung dengan Bitcoin. Dan sekarang pun kita lihat Solana udah momentumnya dapat Bro, stochastic udah mau crossing up, ada chance ya dia rally ke 200. Kalau Bitcoin rally dari sini ya saya hampir bisa pastikan Solana 200 ya. Kalau Bitcoin drop ya memang paling pol ya Solana ini turun ke 100 bahkan ke 80 dan ya kita lihat dia bouncingnya juga cukup kuat ya. Kalau kita lihat demand by demand ya, zone by zone. Oke, menarik. Kita nggak bisa bahas Solana dan Bitcoin kalau kita nggak bahas Ethereum dulu. Ethereum kita selalu punya price target yang kita sebenarnya tahu. Kita tahu harganya, tapi kita nggak tahu kapan. Dan ya famously GCR juga bilang di 10.000 kan. Itu kita sih target for now 4.000 dulu udah happy banget ya kita ya. More than happy ya. Benar. Kira-kira bisa di kapan Bro? Apakah di November, Desember, Q4 tahun ini atau Q1 tahun depan? Untuk Ethereum ya. Coba kasih kita estimasi secara price action Ethereum technical. Ke harga berapa dulu nih? Ke 4.000. Ya. Ke 4.000 kalau kita lihat ya secara technical ya. Possible-nya ya. 4.000 itu awal tahun 2025. Ke 4.000. Ya. Kalau apa? Kalau di sini memang kita melakukan yang namanya deviation ya. Kita return to origin, back to range. Sekarang ini set up PO3 ya, possible playing out di Ethereum. Di mana sekarang kita lihat ya akumulasi, manipulasi dan possible distribusi. Jadi saya lihat Ethereum ada potensi ke 4.000 akhir tahun ini kalau enggak awal tahun 2025. Awal banget. Awal Quarter tahun 1. Januari 2025. Januari 2025 Ethereum akan ke 4.000. Oke. Kita coba beralih dulu dari koin-koin yang besar, kita coba cari koin-koin yang menurut gua
sedikit ada pergerakan ya secara bouncing harga ya. Iya. Yang pertama koin dari Cina ya, ini koin yang di-develop di Shanghai, Conflux CFX. Conflux ini layer 1 ya di apps. Ethereum-nya Cina katanya. Ethereum-nya Cina kan. Karena gini, jadi gue itu banyak lagi cari-cari resource tuh sebenarnya dari ini bro, dari Cina. Ya. Jadi research paper yang gue baca tuh banyak bahasa Mandarin sekarang. Dan Conflux ini salah satu yang sering dibahas. Gimana menurut lo Conflux ini? Conflux sekarang oke ya. Kenapa saya bilang oke? Ya, balik lagi ya, not a financial advice ya. Nggak, kita nggak ada barang juga. Kita nggak ada barang, itu cuma analisa. Ini sekarang dia ada di sudah retest ya di demand di 0,1-nya. Dan actually is a monthly support ya sekarang. Stochastic juga ada di area yang ya oversold. Ya ada possible ya run up ya CFX dari area ini. Karena di half bull run yang kemarin ya CFX di area yang sama ini mengalami kenaikan 434%. Dan ini dia retest di demand area yang sama ya CFX. Dan ya apakah ini area yang ideal untuk membeli ya technical wise iya ya. Meskipun dia udah kehilangan ya golden pocketnya, but still a good area to buy sekarang price action wise. Dan kalau kita lihat ya secara ya ini ya on-chain-nya ini loading. Dia memang nggak mengalami kenaikan yang signifikan ya 30 hari terakhir dan juga fee-nya juga relatif stabil, semua relatif stabil. Cuman yang cukup meningkat yaitu adalah user di weekly, ya ini dia meningkat sebanyak 11,8% dan price action wise masih oke. Karena biasanya layer 1 tuh relatif stabil. Jadi kalau teman-teman ada chance buat pilih ya, saya misalkan mau beli Bitcoin sama Ethereum ya, tapi saya mau diversifikasi ke aset altcoin, yaitu yang ideal menurut saya ya diversifikasinya ke layer 1. Ya, kita juga nggak ada posisi di sini ya, ini cuman sebuah pembahasan untuk tujuan edukasi. Ini next ya gue mau bahas ya another layer 1 juga yang kalau orang bisa bilang sih layer 1 tapi ya banyak dipakai lah sama orang. DYDX, where do you see the trajectory dari sekarang secara teknikal? Karena DYDX juga kita lihat kan bouncing kan sebenarnya dan relatively ya quite strong compared to other altcoins in the market. Benar. Sekarang quite strong ya. Bentar, saya lihat data juga ya. Karena DYDX ya. Sekarang kita lihat ya price action wise ya dia ada di area yang ya ini di lower wedge-nya ya. Dan ada bullish divergence bro di DYDX ya. Di weekly chart ya. Sekali lagi kita nggak berinvestasi atau terafiliasi di sini. Tapi ini setup yang saya bilang seksi ya. Kalau market ini gerak ya ini ada chance dia rally-nya ratusan persen di DYDX ini. Karena bullish divergence ya di weekly chart dan price action wise sangat oke ya. Mungkin kita bisa tambah juga volumenya ya. Volumenya relatif stabil dan ya mungkin bisa kita lihat ya range profile-nya. Oke ya. Ini ada chance ketika dia breakout ya dari 1,3 ya reclaim dia berhasil ke 2 ya bahkan 2,5 untuk DYDX. Karena ini pun ya kita lihat apakah ada ya datanya. Oke, datanya ada. DYDX selama beberapa saat terakhir ya dia TVL-nya drop ya 20% dalam 30 hari terakhir dan ya nothing significant happen ya di DYDX ya. Market cap juga decreasing karena harganya juga decreasing. But overall a good setup ya untuk DYDX. Oke. Next ya, ini salah satu yang kita udah bahas dari lama, dari paling bottom dan salah satu yang bahas pertama di Indonesia yaitu Toncoin. Toncoin itu merupakan ya jagoan gue pribadi udah lama. Layer 1. Namanya aja Telegram Open Network ya, udah pasti layer 1 dengan TPS ya. Kalau 2021 kemarin kan rekor kan dia 55.000, tapi sekarang udah banyak layer 2 yang lebih kencang. Tapi layer 1 55.000 TPS itu termasuk one of the best. And how do you see kayak Toncoin sekarang secara teknikal tuh seperti apa bro? Apakah ini good setup lagi, seksi setup lagi? Benar, karena kita sempat ya bahas ya Ton terakhir udah lumayan ya naik 10% ya. Oke lah ya. Karena sekarang juga momentum building up ya di Toncoin. Dan ya kalau kita lihat dari significant area ya Toncoin sekarang dia udah ini ya ada peluang untuk ke 8. Momentum juga udah building up ya, udah breaking out di lower time frame
Dan ya weekly chart ini adalah chart-chart yang khas didukung oleh para smart money, di mana kita tahu kalau smart money ini pemain gede ya. Di mana Pantera juga di dalam sini juga ya. Dan kita tahu big founder it means a big project ya. Toncoin chance-nya ke-8 sih kalau ini. Ya cuman balik lagi ya, teman-teman harus do a very good ya research, belum memutuskan ya keputusan jual beli apapun. Karena kalau kemarin kita lihat ya secara demand area, kemarin ada rejection yang sangat kuat ya bro di area 5 ya. Ini adalah reject yang signifikan ketika kita saksikan Black Friday kemarin, dan ini langsung mengalami kenaikan ya dari 5 ya naik 50%, 53,2%. Itu menunjukkan kalau memang the winner is winner ya. The winner is winner. Is winner. Karena kita selalu bilang ya kalau ada dip di market ya, ini yang pertama harus teman-teman fokuskan, itu harus selalu di big player ya, di big winner. Big winner. Ya. Okay. Karena kita lihat Tronton ya bilangnya Tron, TRX, dan Tron. Ya, Tron itu juga ntar dibilang lagi pom-pom nih. Gak usah nonton lu. Ya.